Bayangkan, suatu pagi di bulan Juni, kamu sedang menikmati hari yang cerah. Tiba-tiba, sebuah berita mengguncang seluruh dunia. Putra mahkota sebuah kekaisaran besar dibunuh. Kamu mungkin berpikir, urusan politik lagi. Tapi kamu tidak tahu, peristiwa itu akan jadi pemicu kebakaran yang melalap seluruh benua dan mengubah peta dunia selamanya. Itulah yang terjadi pada 28 Juni tahun 1914. Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta kekaisaran Austro-Hongaria, ditembak mati di Sarajevo. Pembunuhnya, seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Austro-Hongaria marah besar. Mereka melihat ini sebagai serangan langsung dari negara tetangga mereka, Serbia. Tapi ini bukan sekadar masalah antara dua negara. Eropa saat itu seperti tumpukan kayu kering yang siap terbakar. Selama puluhan tahun, negara-negara besar saling mengikat diri dalam aliansi militer yang rumit. Ada blok sentral, yang intinya Jerman dan Austro-Hongaria. Lalu ada blok sekutu, yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris. Mereka semua berjanji, kalau satu diserang, yang lain akan ikut berperang membela. Sistem ini dibuat untuk menjaga perdamaian. Tapi ironisnya, justru inilah yang menyeret semua orang ke dalam jurang perang. Jadi, ketika Austro-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, efek dominonya dimulai. Rusia, yang merasa sebagai pelindung bangsa Slavia seperti Serbia, langsung mobilisasi pasukannya untuk membantu. Jerman, sekutu Austro-Hongaria, melihat mobilisasi Rusia sebagai ancaman. Tanpa basa-basi, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis, yang punya aliansi dengan Rusia, ikut terseret. Jerman tahu mereka akan dikepung dari dua sisi. Jadi mereka punya rencana gila yang disebut Rencana Survivance, serang Prancis secepat kilat lewat Belgia. Kalahkan mereka, baru kemudian fokus ke Rusia yang lebih lambat. Masalahnya, Belgia adalah negara netral. Ketika Jerman menginvasi Belgia, Inggris yang tadinya ragu-ragu, akhirnya ikut menyatakan perang terhadap Jerman untuk membela Belgia dan sekutunya. Dan dalam sekejap, hampir seluruh Eropa terbakar dalam perang. Jutaan anak muda dari berbagai negara, yang tadinya hanya petani, pekerja pabrik, atau mahasiswa, kini mengenakan seragam, memegang senapan, dan dikirim ke medan perang. Mereka mengira perang ini akan selesai sebelum Natal. The Great War, begitu mereka menyebutnya. Perang untuk mengakhiri semua perang. Betapa salahnya mereka. Perang ini memperkenalkan horor yang belum pernah terbayangkan. Ini bukan lagi perang kuda dan pedang. Ini adalah perang parit. Para prajurit hidup berbulan-bulan di dalam lubang lumpur yang kotor, dikelilingi tikus, penyakit, dan mayat kawan-kawan mereka. Setiap kali mereka mencoba menyerang, mereka harus berlari, melintasi tanah tak bertuan, disambut oleh rentetan tembakan senapan mesin yang mematikan, dan ledakan artileri yang memekakan telinga. Gas beracun yang mengerikan juga pertama kali digunakan secara masif, membakar paru-paru, dan membutakan mata para korbannya. Tank, pesawat tempur, kapal selam, semua teknologi baru ini bukan membawa kemajuan, tapi justru menciptakan mesin pembunuh yang lebih efisien. Selama 4 tahun, dari 1914 hingga 1918, generasi terbaik Eropa saling bantai. Pertempuran seperti di Somme atau Verdun memakan korban ratusan ribu jiwa hanya untuk memperebutkan beberapa meter tanah. Perang ini meluas ke seluruh dunia, melibatkan koloni-koloni di Afrika dan Asia, bahkan menarik Amerika Serikat untuk ikut serta pada tahun ke-1917. Akhirnya, pada jam 11, tanggal 11, bulan 11 tahun 1918, senjata-senjata itu terdiam. Gencatan senjata ditandatangani. Perang telah berakhir, tapi dunia tidak akan pernah sama lagi. Lebih dari 15 juta orang tewas. Kekaisaran besar seperti Austro-Hongaria, Ottoman, dan Rusia runtuh. Peta Eropa digambar ulang. Trauma perang ini meninggalkan luka yang sangat dalam di jiwa Eropa. Dan yang paling tragis, perdamaian yang mereka ciptakan ternyata sangat rapuh. Dan tanpa disadari, benih-benih untuk konflik yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan perang dunia kedua justru telah ditanam. Musik perlahan kembali. Kali ini lebih melankolis dan reflektif.